kita yang menjaga harta. Ini alasan pertama, ilmu lebih baik daripada harta. Kemudian al-ilmu yasku alal infaq wal malu tunqasuhun nafaqah. Ilmu ini hadirin apabila dikeluarkan, apabila disampaikan, ini akan bertumbuh terus, akan bertumbuh dan bertambah nih ilmu ya. Makanya dalam apa istilahnya sekolah hadirin, kira-kira sing pinter guru napa murid? Nang sekolahan sing pinter siapa, guru apa murid? Guru hadirin. Laka judulnya guru kayak bodoh nggak ada ya. Guru semuanya pinter. Kenapa guru kok pinter? Karena dia mengeluarkan ilmu hadirin. Sebelum dia mengeluarkan ilmu, dia akan belajar terlebih dahulu. Apalagi kalau ngajar ini diulang-ulang hadirin. Kadang sekali nggak cukup, 2 kali, 3 kali sampai ngelotok di luar kepala. Ya. Ini ilmu gitu hadirin, kalau dikeluarkan, disampaikan, tambah. Tapi kalau harta dikeluarkan akan berkurang. Laka judulnya harta nggak belanja terus tambah nih, mau tonton, mesti akan berkurang hadirin. Nggawa duit 5 juta, maring Pacific Mall belanja, tambah uangnya, kurang, pasti. Iya, kalau buat belanja ya pasti kurang. Kalau ilmu dikeluarkan hadirin, dibelanjakan, disampaikan, bertambah bukan berkurang. Nah ini alasan kedua kenapa ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu ini sebagai penghakim, pemutus perkara. Sedangkan apa? Uang ini tersangkanya hadirin. Uang yang diputusi. Ya. Ini uang halal apa haram? Lihat dulu dari segi ilmu. Kamu dapatnya dari mana? Oh, saya dapatnya kerja. Kerjaan kamu apa? Kerjaan saya seperti ini. Dagang atau kerjanya mungkin apa istilahnya ikut bangunan dan sebagainya. Oh, halal. Yang menghukumi siapa? Ilmu hadirin. Yang menghukumi harta itu halal siapa? Ilmu. Yang dihukumi apa? Uangnya hadirin. Oh, ini uang kamu, hukumnya apa? Kamu kerjaannya apa? Saya kerja banting tulang. Kerjanya nang di? Yang kerjanya misalkan nang pabrik bir misalkan. Nang pabrik iben kira-kira duitnya. Kira-kira duitnya halal apa haram? Yang panjenengan keder jawabnya. Mau namanya diwolak-walik, kalau itu khomer ya tetap haram. Ada kalau nggak salah dulu, nggak tahu ini benar atau enggak, ada pabrik bir. Bir itu kalau dalam bahasa Arab al-birru artinya kebaikan, bir kebaikan. Lagi pabrik bir khomer ada alkoholnya. Nah, karena karyawannya akeh sing Islam gawe musola arane al-birru. Al-bir. Ya, kurang ajar gitu. Senajan tapi ini betul, maknanya betul baik. Cuman diplesetkan untuk ngepaskan dengan pabriknya. Padahal maknanya bukan kebaikan, maknanya bir itu hadirin. Kerjanya di mana? Oh, di pabrik khamr misalkan. Bagaimana hartanya? Bagaimana uangnya? Haram. Yang memutuskan siapa? Ilmu hadirin. Ilmu yang memutuskan, uangnya yang diputus. Tersangkanya siapa? Uang. Nah, ini hebatnya antara ilmu dan harta. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan menuntut ilmu. Orang yang ngerti ilmu hadirin, insya Allah minimal tidak akan sesat. Minimal tidak akan sesat. Kalau ilmunya mantep, ilmunya mumpuni, insya Allah godaan apapun tidak akan membuat dirinya sesat. Tapi kalau nggak punya ilmu hadirin, ya, oli wangsit sapisan baik langsung jadi dukun. Padahal dulu ada sebuah kisah hadirin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Beliau itu pernah diperlihatkan sebuah cahaya yang agung bersinar di ufuk, memenuhi ufuk. Kemudian cahaya itu lama kelamaan menjadi sebuah bentuk, hadirin. Kemudian itu bentuk ya mengatakan atau berkata-kata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Wa qad halaltu lakal muharramat, dan sungguh telah aku halalkan untukmu semua yang haram. Jadi khusus ngokon wahai Abdul Qadir, yang haram menjadi halal. Coba bayangkan hadirin, malam ya dipenuhi dengan sinar, kemudian sinarnya berubah bentuk, ada wujudnya, kemudian bersuara sinar itu. Ngomong paring Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa omongannya? Hei Abdul Qadir, semua yang haram halal buatmu. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Ihsa ya la'in, menjauhlah kamu wahai yang terkutuk. Maksudnya setan. Menjauhlah kamu wahai setan, wahai iblis. Ya, diusir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka spontan cahaya itu berubah menjadi cahaya yang gelap gulita. Kemudian watilka suratu dukhan, kemudian itu gambaran, wujudnya itu berubah menjadi asap yang pekat hitamnya. Tsumma khatabni, kemudian setelah itu yang tadinya wujudnya bersinar putih kemudian berubah menjadi asap yang hitam gelap. Kemudian itu asap bercakap-cakap dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik. Wahai Abdul Qadir, kau selamat dari godaanku. Kamu selamat dari godaan saya karena ilmu yang ada pada dirimu. Wa fiqhika bi ahwali manazilatak. Kemudian kamu ini ngerti tentang ilmu fikih sehingga kamu itu selamat dari tipu dayanya, tipu dayaku, kata setan itu. Walaqad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli tariq. Ya, kata setan itu mengatakan, sungguh saya telah menyesatkan 70 ahli thariqah dengan cara yang seperti ini. Ya, artinya Syekh Abdul Qadir ini selamat dari godaan iblis saat itu. Ya. Kemudian faqultu lillahil fadli faqila lahu kaifa alimta annahu syaitan. Ya. Kemudian ada yang tanya, wahai Abdul Qadir, bagaimana kamu tahu kalau itu adalah setan? Kon bisa ngerti wahai Abdul Qadir, padahal kan itu wujudnya enggak terlihat, hanya asap pekat hitam ataupun cahaya yang memenuhi ufuk. Kamu kok tahu kalau itu setan? Kamu kok tahu kalau yang menggoda itu iblis? Kamu kok nggak percaya dengan ucapan-ucapan itu? Apa yang membuatmu tahu wahai Abdul Qadir? Maka dijawab biqaulihi wa qad halaltu lakal muharramat. Saya tahu kalau itu setan yang menyesatkan adalah dengan ucapan telah aku halalkan semua yang haram bagimu. Coba panjenengan lagi bengi-bengi, misalnya bengi-bengi panjenengan jam loro, ya, kemudian nongkrong nang pinggir kuburan misalkan, ya, terus ada cahaya bersinar terang. Setelah itu cahayanya ada wujudnya. Terus ngomong paring panjenengan, fulan bin fulan, kon maring kuburan panapa? Lotang misalkan. Terus apa istilahnya, wujud jadi-jadian itu mengatakan, fulan bin fulan, sesungguhnya aku halalkan semua yang haram untukmu. Kira-kira panjenengan balik terus langsung lakoni sing haram, apa panjenengan ngerti ning kowe setan? Kira-kira ngerti kowe setan apa panuruti omongan kowe?
Terjawab ya, terjawab. Kira-kira kalau kita ada bisikan suara seperti itu, wangsit seperti itu, ya, kira-kira kita mempercayai wangsitnya atau nggak percaya sudah? Loh, suaranya ini sinar putih bersih ini, memenuhi ufuk, ngomong seperti itu. Ya. Kalau kita punya ilmu hadirin, insya Allah selamat, insya Allah selamat. Ya, makanya orang-orang yang terjerumus, yang ikut nabi palsu dan lain sebagainya, saya yakin, seyakin-yakinnya mereka nggak punya dasar ilmu agama. Kalau punya dasar ilmu agama, insya Allah selamat. Allahumma amin ya robbal alamin. Ki wong sing pada nglotang, pada luru wangsit, pada kita jamin mereka karena nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu nggak akan percaya hadirin. Sekalipun panjenengan turun nang kuburan terus ngimpi oleh nomor misalkan, orang bakal percaya. Karena semuanya berasal dari setan. Kalau menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dari setan, sudah bisa dipastikan. Makanya apapun hadirin, kalau sudah menyalahi Al-Qur'an, menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan petunjuk ulama, maka jauhi. Jangan ikut. Banyak yang ngikuti, sekalipun banyak yang ngikuti. Lihat apa yang dikatakan setan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan cara yang seperti ini, wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan 70 orang ahli thariqah. 70 orang. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani selamat. Ketika ditanya, wahai Syekh Abdul Qadir, bagaimana kau tahu kalau itu setan? Dengan perkataannya, yaitu telah aku halalkan semua yang haram. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menghalalkan yang buruk-buruk. Ya, kalau dalam kitab manaqibnya ada terusan, innallaha ta'ala la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin memerintahkan keburukan, tidak mungkin memerintahkan kejelekan. Di situ Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa omongan itu, wangsit itu, ya, apa istilahnya, suara tanpa jongkot itu adalah bukan dari Allah, bukan dari malaikat, bukan dari yang baik-baik, tapi dari setan, laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya, amin ya rabbal alamin. Dan orang yang seperti ini hadirin, orang yang tahu ilmu, insya Allah selamat dari hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau kita nggak ngerti ilmu, na'udzubillahi min dzalik. Qala al-Imam Syafi'i nafa'allahu bih. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah memberikan manfaat dengannya. Man la yuhibbul ilma la khaira fih. Siapa orangnya yang gak cinta dengan ilmu, maka gak ada kebaikan di dalamnya. Siapa orangnya yang gak cinta ilmu, maka gak ada kebaikan di dalamnya. Siapapun hadirin, siapapun kalau gak suka dengan ilmu agama, maka gak ada kebaikan. Siapapun. Ya. Makanya kata beliau, fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun. Maka janganlah kau jadikan antara dirimu dengan dirinya, yaitu orang yang gak cinta ilmu, itu kenalan ataupun teman. Jangan jadikan teman hadirin. Kenapa? Sebab orang seperti ini tidak akan ada kebaikan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang mungkin bukan orang alim, dia mungkin bukan orang alim, dan dia mungkin bukan santri. Mungkin dia bukan orang yang ahli datang ke pengajian, tapi masih ada cinta dengan ilmu, ya. Ini masih selamat hadirin. Masih selamat. Tapi kalau sampai nggak ada kecintaan sedikit pun kepada ilmu agama, ya na'udzubillahi min. Jadi Kanjeng Nabi orang yang seperti ini hancur, celaka, binasa. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman, atau santri yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau menjadi orang yang cinta kepada ilmu.
Fala takun khamisan, dan jangan kamu menjadi orang yang kelima. Fatahlik, kata Rasulullah, maka kau akan binasa. Kau akan mendapatkan keburukan. Siapa mereka? Bukan orang alim, bukan santri, bukan orang yang mendengarkan ilmu, dan dia nggak cinta sama ilmu. Maka orang yang seperti ini akan binasa, akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Bukan orang alim, tidak ada masalah. Yang penting ngaji, santri gawa kitab, ngapsai kitab. Bukan santri nggak bisa dengarkan tok, wis mending masih bisa mendengarkan. Bukan orang alim, bukan santri, bukan orang yang mendengarkan. Cuman karena sibuknya, tapi dia masih cinta sama ulama, masih cinta sama ilmu. Kalau ada acara-acara pengajian, dia ikut partisipasi. Kalau ada santri butuh sesuatu, dia ikut mencukupi. Maka orang yang cinta kepada ilmu masih mending, hadirin. Jangan sampai jadi yang kelima. Bukan orang alim, bukan santri, bukan orang yang mendengarkan, bukan orang yang bukan santri, ya bukan yang mendengarkan, tapi justru orang yang benci dengan ilmu. Ya, cinta enggak, dadi wong sing benci. Ngaji ora, ngajar ora, ngrongokna pengajian ora. Ana wong mangat pengajian malah dia onek-onekna. Ada orang berangkat pengajian malah diomongin nggak enak. Ada pengajian malah komentarnya nggak enak. Nadanya nada membenci. Na'udzubillahi min. Ini orang yang kelima seperti ini. Kata Rasulullah, fatahlik, kau akan binasa. Kau akan mendapatkan keburukan. Na'udzubillahi min. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa jadi orang alim, mudah-mudahan paling enggak jadi orang yang menuntut ilmu. Kalau enggak jadi orang yang menuntut ilmu, mudah-mudahan jadi orang yang mendengarkan ilmu. Kalaupun enggak menjadi orang yang mendengarkan ilmu, maka mudah-mudahan menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua salah satu di antaranya. Allahumma amin ya Rabbal. Fa innal ilma hayatul qulub. Sebab yang namanya ilmu itu kehidupan hati, ya, menyebabkan hidupnya wa misbahul basair, dan sebagai pelita mata hati. Ya, Imam Syafi'i sampai wanti-wanti, kalau ada orang, ada temen kok dia nggak cinta dengan ilmu, jangan dijadikan teman. Kenapa? Ketika teman kita itu binasa, yang dikhawatirkan kita ikut binasa. Anak wong dolanan apa ya? Yang ngone duit. Ya. Ente orang melu-melu, kita nggak ikut-ikutan. Cuman punya temen sing lagi dolanan jagong bareng, melu udut bareng, ngobrol bareng, orang melu judi nih. Ya ikut judi. Rombongan polisi datang digerebek. Melu kecekel belas sampean? Ikut kepegang enggak? Ikut. Ya, makanya hati-hati hadirin, hati-hati. Ya, jangan sampai kita punya teman yang enggak baik. Kalau sekedar kenal atau mungkin kita mau mengajak kepada kebaikan, enggak ada masalah. Ya, diajak kebaikan. Fulan, yo mangkat ngaji, jare pamaring mushola. Wis kon wis mangkat, tinggal sudah. Yang penting sudah esok maning ketemu diajak maning, terus aja bosan diajak. Urusan dia mau berangkat enggak berangkat urusan dia. Yang penting kita sudah ngajak. Cuman jangan bergaul hadirin. Sebab perumpamaan majelis yang baik itu kata Rasulullah seperti kita ini mendatangi penjual minyak wangi. Kalau kita mendatangi penjual minyak wangi hadirin, mungkin kita beli, mungkin kita dikasih sama orang yang jual minyak wangi, dan minimal hadirin, minimal kita merasakan bau wanginya. Minimal, yo ya. Paling toko minyak wangi minimal lambu. Dan perumpamaan majelis yang buruk hadirin, perumpamaan majelis yang buruk seperti peniup api tukang pandai besi. Ya, tukang pandai besi itu untuk menyalakan api zaman dulu ya, itu disebul, enda apine mulat-mulat. Itu seperti peniup api hadirin. Ya. Kalau kita enggak kebakar,
Ya, paling enggak kita kena asapnya, minimal bau busuknya kita mendapatkan. Mambune geni kan ora enak hadirin. Baunya kan enggak, minimal bau busuknya kita dapat hadirin. Artinya apa? Kalau kita nempelnya kepada penjual minyak wangi, minimal bau wanginya. Minimal bau. Walaupun ora apik tapi mambune wangi hadirin. Kon ngaji nang ndi? Nah musala Baitul Syukur. Sing mulang sapa? Habibmu. Oh, Habibmu kae sing apik misal kita lah kasih ngalem yang ngalem dewek ya. Sing oh Habibmu sing apik kae ya, sing soleh misalkan. Wis soleh gagah misalkan iki. Oh ya pentol kono ngajine nang Habibmu. Ya kegawa boleh? Kegawa. Ya ke bawah hadirin. Oh masya Allah ki ngajine nang Habibmu. Ente masuk ke rumah ente, ke kampung ente, dihargai sama masyarakat. Kenapa? Karena taunya ngaji nang Habibmu. Mu mangkanan ora bisa apa-apa hadirin. Maca Quran be ora bisa. Cuman dihormati wong. Kenapa? Murid Habibmu. Kecipretan mambu wangine. Yo ya. Gitu. Tapi panjenengan perek karo maaf para wong sing ora apik. Dekat sama pelaku maksiat yang tiap hari maksiat, panjenengan perek dengan itu, dekat dengan itu. Kon kancanan karo sapa? Oh fulan bin fulan. Oh fulan bin fulan sing bajingan kae misalkan. Sing ora apik kae. Kon kancane kowe. Ah, kon berarti beres ke. Ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuman temennya dia, sering bareng sama dia, cuman kita ikut dijauhi sama orang. Kenapa? Ikut ketularan bau busuknya. Paham ya? Nah, ini perumpamaan majelis yang baik dengan majelis yang tidak baik. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan pengen istiqomah ngaji, kue kancanane karo wong sing seneng ngaji. Tapi ning panjenengan pengen mangkat ngaji, kancanane karo ibu-ibu sing senenge gosip, ya udah mangkat ngaji akhirnya. Atau misalkan senengnya kalau ibu-ibu sing ndeleng sinetron bar maghrib misalkan. Ya, biasanya anak sinetron bar biasane. Ya tuduk orang bakal mangkat ngaji. Kalau kepengen berangkat ngaji istiqomah, ya kumpulnya sama orang yang senang ngaji. Kalau nggak seneng ngaji ya percuma hadirin. Nugila 'anil Ghazali wa ghairihi ijma'ul muslimin ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Dinukil oleh Imam Ghazali dan yang lain, ijma' kaum muslimin, bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang mendahulukan perbuatan sehingga dia mengetahui hukum di dalamnya. Panjenengan nggak boleh melakukan sesuatu kecuali tahu hukumnya. Paham ya? Jangan melakukan sesuatu kecuali sudah tahu hukumnya. Hukumnya ini apa? Halal, kerjakan. Hukumnya ini apa? Haram, tinggalkan. Hukumnya ini apa? Syubhat, lebih baik ditinggal. Harus tahu hadirin, harus tahu. Ya. Saya mau sholat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib, harus tahu. Ini syaratnya sholat. Kalau nggak tahu malah nggak sah sholatnya hadirin. Harus tahu hukumnya. Ya, paham ya? Jadi harus tahu. Nggak boleh kita mendahulukan amal, ya, sehingga kita sudah tahu ilmunya terlebih dahulu. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika menjadi presiden ngomong sama orang-orang di pasar. Diumumkan di alun-alun, diumumkan di pasar, diumumkan di mall. Apa pengumumannya? La bay' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Kata sahabat Umar, pengumuman kepada seluruh orang yang mau masuk pasar kami, janganlah kalian menjual dan membeli di pasar kami
orang yang tidak ngerti ilmu fikih. Jangan menjual dan membeli di pasar kami orang yang tidak tahu ilmu fikih. Kenapa? Sebab sesungguhnya orang yang nggak ngerti ilmu fikih akan memakan riba dan dia tidak menyadarinya. Dia makan riba tapi dia tidak mengetahuinya. Ini sahabat Umar dulu seperti itu, hadirin. Pengumuman yang masuk pasar kami harus ngerti ilmu jual beli. Jadi wong waringin jangankan jual beli, Beb, wong ilmu sholat ora rampung-rampung, ilmu puasa ora rampung-rampung, apa maning ilmu jual. Ini harus, hadirin. Artinya apa? Berarti kalau belum ngerti ilmu jual beli nggak boleh masuk, Pak. Nggak boleh beli dan nggak boleh menjual. Ada pengumuman yang seperti itu di negeri kita, ada. Di kampung kita ada. Di kota kita ada. Ya. Artinya apa? Mereka yang melakukan jual beli hampir kebanyakan ini nggak ngerti ilmunya jual beli. Mungkin sekarang sudah jarang, hadirin. Kalau orang-orang dulu saya lihat kalau membeli sesuatu, mesti ada akadnya. Ada akad jual beli. Kita tol ya regane semene ya kula tumbas. Kula sade nggih, kula tumbas. Sade apa sade? Betul ya. Kula sade nggih, kula tumbas. Ada akadnya, hadirin. Sekitar lah agate ya. Panjenengan belanja nang mall ana agate boleh? Ada. Ini saya jual harganya sekian. Nggih, kula tumbas. Niki kula sade, kula tumbas. Napa? Niki kula tumbas nggih, nggih kula sade. Ada akad jual. Padahal syaratnya jual beli itu, hadirin, sebenarnya harus ada akad. Kecuali jual beli yang remeh. Jual beli yang remeh, contoh gorengan. Contoh apa? Gorengan tuku permen siji, ya, tuku apa maning? Gorengan gembus rong iji, ora sanggo akad ya ora apa-apa. Itu gembus rong iji nganggo akad ya kayong agate sepira mangane sapira. Tuku gembuse loro regane 2000, ya takdol, salaman, ya salaman. Kayak tuku motor. Ya. Tapi dalam mazhab kita, hadirin, ya semua jual beli itu harus dengan akad. Nah, ini nanti ada pelajaran tersendiri, insyaallah. Kalau panjenengan istiqomah akan menjumpai fikih tentang jual beli. Qala Umar ibn Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihuhu. Kata Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka kerusakan-kerusakannya itu lebih banyak daripada benarnya. Lebih banyak benarnya. Dahulu ada orang, hadirin, di daerah Maghrib. Di daerah Maghrib ini ada orang yang ahli ibadah. Tiap hari itu ibadah. Cuman dia nggak ngerti ilmu fikih. Dan dia saking senangnya ibadah sampai-sampai dia ini nggak kawin atau nggak beristri, nggak berkeluarga. Singarane wong lanang, ya wong wadon juga iya. Arane dewekan mesti butuh yang namanya kebutuhan biologis. Ya, ini sudah ada dalam diri kita, hadirin. Jadi wong lanang yang mesti punya kebutuhan biologis. Nyong lakan nafsune berarti anak sing ora beres. Ente goro ning ora ente memang ora lakan nafsune. Berarti apa? Arane penyakit apa? Iya kowe, Cuk, sing iya kowe, Cuk. Tapi ente ora aja ya. Ora, alhamdulillah. Jarene sahabat Umar bin Khattab, ya. Lelaki yang enggak menikah itu kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, dan penyakitnya lemah semua. Yang pertama lemah ekonomi.
Yang kedua lemah nggak ada penyakit yang lain. Jadi cuma 2 penyakitnya. Kalau nggak lemah ekonomi, yang kedua apa? Lemah syahwat. Mulai cepet-cepet sing bujang pada Beb nyong isi lemah ekonomi, ya mudah-mudahan lemah ekonomi tok, orang lemah. Nah ini muncul kebutuhan biologis. Karena menungsa seperti itu hadirin. Jadi nggak ada terus menungsa orang doyan ngikuin, nggak ada berarti lemah syahwat. Kalau nggak doyan lemah syahwat hadirin. Oh dikasih Gusti Allah seperti itu. Nabi pun demikian. Nabi ada orang dengar nggak mau nikah, nggak mau kawin, diomongi dening Kanjeng Nabi. Wa tazawwaju nisa, nyong be kawin karo wong wadon, lha kon men ora kawin kon sapa? Nabi Muhammad. Setelah muncul keinginan untuk menyalurkan hasrat biologis hadirin, kemudian dia membeli keledai betina. Membeli apa? Keledai betina. Ya mungkin aja keledai wis nang kene sing gampang wedhus lah. Tuku wedhus wadon, beli kambing betina. Beli kambing betina. Ya kemudian dibawa ke rumah. Dibawa apa? Ke rumah. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, tetangganya bertanya-tanya. Ki kayonge itu syekh yang ahli ibadah kemarin baru beli kambing betina di pasar. Kok nggak pernah lihat itu kambingnya dipiara, digembalakan, atau mungkin disembelih buat makan. Lah wedhuse paring endi? Ditakoni nang tanggane, "Syekh, panjenengan saya lihat kemarin-kemarin beli kambing betina, kok nggak kelihatan kambingnya? Buat apa? Diapain?" Jadi Syekh ngomongnya polos karena dia nggak tahu apa-apa. Ngomong, "Wahai tanggane nyong, iya nyong tuku wedhus betina, kon kan weruh dhewek, nyong ora duwe bojo." Lah terus? Lah itu kambing betina itu saya gunakan buat pengganti istri. La haula wala quwata illa billah. Temenan Syekh. Iya kan nyong ora duwe bojo. Perangasane Syekh itu yang haram itu kalau zina dengan wanita yang bukan istrinya. Tapi kalau dengan binatang enggak zina. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya dipanggilkan ulama besar untuk memberikan nasihat. Ini orang yang ahli ibadah. Dinasihati, wahai Syekh, ya, kowe panjenengan karo kewan ya dosa kowe pada bezina. Naudzubillahi min dzalik. Dilaknat dening Gusti Allah. Iya dilaknat. Iya lah nyong ora ngerti sih kepriben wis kadung. Sudah terlanjur bagaimana ini? Ya wis tobat akhirnya. Ya, tobat maring Gusti. Lah ini saking nggak taunya hadirin. Makanya panjenengan jangan sampai nggak tahu. Kalau panjenengan nggak tahu ilmu agama, maka ibadahnya bakal rusak hadirin. Lho ki wedhus diembat coba. Wedhus diembat. Paham ya? Ini karena nggak ngerti dengan ilmu agama. Maka itu mudah-mudahan hadirin lewat pengajian malam Rebo, walaupun mungkin ilmu yang didapat nggak seberapa, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya robbal. Dikatakan bahwasanya lau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bi ghairi ilmin kana minal khasirin. Seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit. Wes ibadah sundul langit sudah. Hebat ibadahnya. Batuk benjut, dudu ireng tok bluwuk warnane. Matanya cekung saking nggak pernah tidur dan malamnya nangis karena tahajud. Badannya kurus kering karena sering puasa. Ya. Dia ibadah luar biasa, tapi dia tanpa ilmu ibadahnya kana minal khasirin, maka dia tetap termasuk orang yang rugi. Naudzubillahi min. Sekalipun ibadahnya sundul langit, ibadahnya hebat seperti malaikat yang ada di langit, maka tetap dia orang yang rugi kalau dia melakukan ibadah tanpa ilmu. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu. Amin ya rabbal alamin.
Sampai-sampai hadirin ini diceritakan kana ba'duhum la yamsah ra'sahu indal wudu muddata sittina sana. Ada orang sholat tapi wudunya itu nggak sempurna. Dia nggak pernah mengusap kepala. Padahal kan rukun wudu salah satunya adalah mengusap sebagian. Nah, dia menganggap kalau mengusap sebagian kepala ini dianggapnya sunnah. Mungkin karena rambutnya klimis terus nih orang tahu diusap rambutnya. Dia ibadah dengan wudu seperti itu, nggak pernah mengusap rambutnya selama 60 tahun. Yadhunnu anna dzalika sunnah. Dia menyangka bahwa mengusap kepala itu hukumnya sunnah. Faqila lahu, maka ada ulama yang mengatakan a'idis sholata litilkal muddah. Diperintahkan kepada orang itu untuk mengulang sholatnya selama 60 tahun. Panjenengan umurnya swidak 5 misalkan. Sholat ternyata saat wudhu nggak pernah mengusap kepala karena menganggap kalau mengusap kepala ini hukumnya sunnah. Kan berarti nggak sah wudhunya. Kalau nggak sah wudhunya berarti nggak sah sholatnya. 60 tahun sudah melakukan demikian hadirin. Ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara orang ngerti. Ya. Makanya mudah-mudahan hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita ilmu sehingga ibadah kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama Islam, tuntunan syariat Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kitab fikih. Sudah adzan belum? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yajibu tabyitu fi siyamil fardi bi an yanwiya bainal ghurubi wal fajri siyama ghadin wa ta'yinu bi ayastahdira fi dhihni annahu yasumu an ramadana aw nadrin aw kafaratin aw ghairiha fi niyati likulli yaumin. Wajib menginapkan niat puasa fardu di malam hari dengan meniatkan, yaitu niatnya mulai maghrib sampai fajar, yaitu niat untuk berpuasa di esok hari. Wa ta'yin, dan juga ketika niat wajib untuk menjelaskan puasanya itu puasa apa. Bi ayastahdira fi dhihnihi, dan niatnya itu dengan menghadirkan di pikiran dan hatinya annahu yasumu an Ramadan, bahwa dirinya puasa Ramadan atau puasa nadar atau puasa kafarah atau yang lain. Fi niyati likulli yaumin, dan setiap malam dari Ramadan itu ya maka berlaku untuk satu hari. Satu niat untuk satu hari. Jadi ketika puasa hadirin, puasa wajib itu niatnya harus di malam hari. Nggak boleh niatnya sesudah subuh, nggak boleh. Oh Bib, saya belum makan sesuatu. Itu kalau puasa sunnah boleh, tapi puasa wajib nggak boleh. Kalau puasa sunnah panjenengan jam 9 bangun, pagi belum makan apa-apa, kemudian panjenengan niat puasa masih boleh. Yang penting sebelum zuhur niatnya dan belum makan apa-apa, maka boleh kalau itu puasa Tapi kalau puasa wajib harus di malam hari sebelumnya. Sehari sekali niatnya, malam hari untuk puasa satu hari. Dan ketika niat itu harus ditayin, harus jelas puasanya untuk puasa apa. Puasa Ramadan kah, atau puasa nadar, atau puasa kafarah, atau yang lain. Wal imsaku anil mufattirati, dan menahan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka wajib bagi orang yang puasa itu menahan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ai anil jima'i. Yang membatalkan puasa itu apa? Yang pertama jima'. Jima' itu alladzi yujibul ghusla. Ya, jima' yang dimaksud di sini adalah jima' yang mewajibkan
mandi. Itu minimal hasyafahnya sudah masuk ke dalam farji. Hasyafah ngerti? Ngerti beli hasyafah? Helm. Hasyafah itu apa? Helm. Bib. Kurnutul tok nang pucuk misalkan. Loh, ini perlu dijelaskan hadirin. Nutul tok di pucuk maka nggak batal. Nutul tok nang pucuk nggak batal. Tapi kalau masuk hasyafahnya batal puasanya. Kalau itu puasa Ramadan sampai melakukan, maka dia ini di samping batal puasanya wajib nyaur nantinya, dan dia harus bayar kafaroh. Harus bayar apa? Kafaroh. Kemudian yang kedua, wa inzalil maniyyi al istimna, ay tasabbubi amdan bi khuruji maniyyihi au bil mubasyarati binahwi masin walau bila qasdil inzal. Yang kedua, al istimna, yang membatalkan puasa adalah berusaha atau sengaja mengeluarkan mani dengan apapun, mungkin dengan menyentuh ya, atau mungkin dengan yang lain, walaupun dia tidak menyengaja keluarnya nggak sengaja, tapi dia ya berusaha untuk mengeluarkan mani, ya, maka puasanya batal. Wal istiqaati yang ketiga yang membatalkan puasa adalah berusaha atau sengaja muntah. Ai tasabbubi amdan fi khuruji syai' min ma'idatihi ila famihi binahwi usbu'aihi. Ya, sengaja muntah, misal sengaja disogok-sogok supaya muntah, batal puasanya. Atau dia tahu kalau dia mencium bau ini dia akan muntah, tetap diambung bae. Lah mambune kaya ngapa? Biasanya untuk ngambung ki muntah, diambung sengaja. Coba bilang muntah belenyong, muntah dia. Batal lo, sengaja sih. Tahu kalau dia akan muntah kok malah dicium, maka batal puasanya. Berusaha muntah ini batal, atau sengaja muntah itu wa nirriddati al khuruj minal islam bi qauli kufrin au fi'li kufrin au i'tiqadi kufrin. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam, baik dengan ucapan, perbuatan atau i'tiqad atau lintasan hati, maka batal puasanya. Kemudian wa an dukhuli ainin ay ma lahu hajmun walau saghiran jaufan, yaitu masuknya ain ke dalam lubang, walau biduni aglin wala syurbin, sekalipun bukan makanan bukan minuman, masuk ke lubang, baik lubang mulut ataupun lubang hidung ataupun lubang telinga atau jalan depan maupun jalan belakang. Kalau masuk ain ke dalamnya maka batal puasanya. Kita nggak makan, cuman air sengaja dimasukkan ke telinga kita, batal nggak? Batal. Atau kita memasukkan sesuatu ya, ke dalam hidung sebagai obat atau telinga sebagai obat, ya tetes telinga misalkan dimasukkan, maka batal puasanya karena ada ain yang masuk ke dalam telinga, karena ini merupakan jauf, lubang yang terbuka. Ya, ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pun mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ketemu lagi malam Rebo yang akan datang. Waktu sudah menunjukkan masuk waktu Isya. Insyaallah setelah adzan kita lanjutkan dengan sholat Isya berjamaah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.